Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya mau ke Pak Heri. Pak Heri, selama ini kelas menengah ini menjadi bantalan atau tulang punggung ya perekonomian Indonesia. Nah, bagaimana? Apa risiko ke depan nih kalau misalnya jumlahnya ini terus turun? Ya, risiko yang paling nyata adalah pertumbuhan ekonomi kita yang akan dibayang-bayangi angka di bawah 5% gitu. Jadi kalau daya beli terus merosot seperti saat ini kan deflasi ini contohnya ya sudah 4 bulan berturut-turut kita mengalami deflasi dan ini baru pertama kali sejak era reformasi. Nah, tentu ini harus ada tindakan serius saya rasa dari pemerintah. Karena kalau ini terus-menerus terjadi, maka yang dikorbankan adalah pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya kita akan semakin sulit untuk menggapai Indonesia Emas 2045. Karena menurut hitung-hitungan, kalau kita mau jadi negara maju di 2045, itu menggunakan skenario moderat saja, kita harus tumbuh rata-rata ya, itu 6% minimal per tahun sejak tahun 2025 sampai 2045. Ya. Nah, untuk mencapai ke 6% ini rasanya tuh sekarang sulit sekali. Untuk mempertahankan 5% saja rasanya masih cukup sulit ya. Bagaimana untuk meloncat ke 6% dan itu harus terus stabil selama 20 tahun ke depan. Kelas menengahnya juga harus 70%. Ya tentu saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tadi 6%, 7% ya ini harus mengandalkan kelas menengah karena kelas menengah ini secara total ini kan menguasai sekitar 82% dari total konsumsi masyarakat. Nah inilah yang menjadi bantalan ekonomi Indonesia dari sisi konsumsi. Nah jadi pemerintah harus benar-benar serius ya di khususnya dalam 1-2 bulan ke depan bagaimana agar daya beli ini sedikit demi sedikit semakin terbantu, kemudian masyarakat yang katakanlah rentan menuju ke kelas menengah itu menuju kelas menengah ya tadi kan ada kelas menengah kemudian yang menuju kelas menengah ini kan semakin banyak nih menumpuk di ambang batas itu. Nah ini harus kembali naik lagi karena untuk naik kelas ke kelas atas itu justru semakin sulit, tapi untuk turun ke kelas yang di bawahnya ini justru sepertinya sangat rentan seperti itu, sehingga tentu saja yang dikhawatirkan adalah pertumbuhan ekonomi kita. Jadi di 2024 ini sepertinya bayang-bayang pertumbuhan di bawah 5% ini akan semakin terlihat kalau daya beli masyarakat ini semakin terpuruk gitu ya dan dikonfirmasi juga sebenarnya dari sisi produksi ya PMI kita atau Purchasing Manager Index ini yang mencerminkan salah satu kinerja di sektor manufaktur ini dalam 2 bulan terakhir mengalami kontraksi. Artinya apa? Artinya para pelaku usaha ini melihat ketidakyakinan di masa yang akan datang khususnya dalam beberapa bulan ke depan. Biasanya tuh pada bulan Agustus atau bulan ini ada upaya untuk katakanlah belanja bahan baku untuk menyambut tahun baru biasanya. Jadi ada keyakinan dari dunia usaha. Nah kalau saat ini yang terjadi adalah sebaliknya. Sepertinya pelaku usaha ini belum melihat ekonomi yang positif di beberapa bulan ke depan. Nah ini yang harus dibalikan justru anggapan ini bagaimana supaya dari sisi konsumsinya juga bisa kembali menguat. Dari sisi produksinya juga bisa menguat kembali seperti itu. Baik, ini kan dalam waktu 5 tahun terakhir ya, ini sudah bisa dikatakan sebagai alarm ya bagi perekonomian Indonesia karena angkanya terus turun. Lalu apa mungkin bentuk upaya yang konkret yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Ya, menyambung tadi Pak Raden ya, saya sepakat. Jadi bagaimana sektor yang menjadi leading dalam perekonomian kita adalah sektor industri manufaktur, ini kembali harus diperhatikan dengan serius, kembali harus didukung ya. Jadi kalau kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, selain tentu saja konsumsi masyarakatnya, peningkatan kelas menengah, di sisi produksinya juga salah satu yang diandalkan adalah kontribusi dari sektor manufaktur. Jadi sektor industri manufaktur ini harus diberikan kesempatan yang semakin luas untuk mengisi atau untuk berkontribusi di pasar domestik. Karena potensi pasar domestik kita ini kan nggak kalah. Salah satu yang terbesar di dunia. Nah, sekarang potensi pasar besar itu tentu saja harus dimanfaatkan yang sebesar-besarnya juga oleh para pelaku usaha dari dalam negeri. Itu yang harus diarahkan ke sana gitu. Nah, salah satunya kan bagaimana kita mengatur tadi ya katakanlah impor-impor yang tidak semestinya gitu ya, yang kita sebenarnya bisa produksi
Tapi karena ada kebijakan impor. yang terlalu terbuka gitu ya, tidak menyaring, kita membiarkan impor masuk yang tidak semestinya lah gitu ya, termasuk yang ilegal gitu ya. Iya. Nah itu juga harus ditindak secara serius gitu ya. Jadi kita impor boleh, tapi yang memang produktif untuk perekonomian seperti itu, sehingga nanti nilai tambah yang kita peroleh itu meningkat dan sektor industri juga bisa semakin berperan untuk mengisi pasar domestik. Itu yang Baik. menjadi salah satu solusi seperti itu. Oke, selain sektor industri Pak Heri, ada satu program yang kemudian dicanangkan oleh Presiden terpilih ke depan yaitu Prabowo Subianto. Ini adalah program 3 juta rumah. Saya mau nanya ke Pak Joko, Pak, sejauh mana kemudian program 3 juta rumah ini kemudian bisa mendorong ekonomi kita? Ya, terima kasih Mbak Putri. Yang pertama kita tahu bahwa properti ini backbone-nya adalah 185 industri. Artinya ketika properti ini mendapatkan address positif seperti yang disampaikan Prabowo Gibran, adanya program 3 juta rumah, maka satu ada kepercayaan dari pasar. Yang kedua mendukung sentimen yang positif dari mereka-mereka. Backlog kita itu adalah saat ini 12,7 juta. Yang ketiga, ketika 185 industri ini bergerak, dan ini adalah inline yang disampaikan Pak Raden sama Mas Heri, industri properti ini adalah hilir dari operasionalnya ataupun bertumbuhnya 185 subsektor yang berkaitan tadi. Di sana ada industri cat, kayu, mebel, kaca, dan banyak lainnya. Di situ adalah titik pertumbuhan ekonomi baru, menyerap tenaga kerja, dan satu lagi adalah akan memberikan dampak pertambahan pendapatan masyarakat. Itu yang kedua. Kita tahu bahwa saat ini dibutuhkan industri tadi, manufaktur tadi, dan sebagai sebuah industri, industri properti ini menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Saat ini industri properti sudah menyerap antara 14 sampai 17 juta. Kemudian memberikan PAD yang besar juga 35 sampai 55%. Saya sebenarnya juga pernah kurang percaya dengan dampak PAD yang 55%. Tetapi kami mendapatkan sebuah pengakuan dari wali kota Cilegon, sebuah kota yang tidak dikenal industri propertinya, menyatakan bahwa memang 55% pendapatan mereka itu dari industri properti. Nah, kita mendorong bagaimana industri ini memberikan sebuah pertumbuhan satu yang di kota untuk 1 jutanya. Yang 2 juta yang nanti diarahkan untuk di pedesaan dan pesisir, itu akan dikelola dan dilakukan oleh entitas yang ada di desa ataupun pesisir itu. Di sana tidak ada pelaku industri seperti kami, bahkan kami menyampaikan kepada Pak Hasim, kepada Pak Prabowo pada satu kesempatan, kami mendorongnya adalah terbentuk sebuah entitas baru ataupun masyarakat di sana atau apakah itu BUMDes ataupun koperasi. Tetapi lebih dari itu adalah akan menyiapkan coaching terhadap mereka ini untuk bisa melakukan pembangunan itu. Dengan ekonomi bertumbuh di desa tadi, karena ada dana yang bergulir pembangunan itu, maka akan menimbulkan satu serapan tenaga kerja, multipliernya juga terjaga. Yang ketiga, dampak positifnya adalah akan bertumbuhnya masyarakat yang menengah tadi, karena mendapatkan support atas industrialisasi perumahan itu. Ini artinya Rey sudah diajak berbicara ya? Ya, kami di awal saya menjadi ketua umum RIP itu 2023. Dari awal memang kita punya proposal yang namanya propertinomik. Ini adalah cara pandang baru. Kemarin-kemarin properti itu dilihat sebagai sebuah indikator atas pertumbuhan ekonomi. Tetapi kami melihat ada hal yang kurang pas
Kalau kita melihat data tahun 2010 itu backlognya itu 13,5 juta. Kemudian 2020 backlognya 12,7 juta. Imagine, dalam satu dasawarsa itu pengurangannya itu tidak lebih dari 10%. Ada yang salah dong. Sementara nih kalau kita lihat, kita tidak mungkin mengandalkan dengan cara yang sama untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ya. Maka di propertinomik kami itu mendasarkan kepada 4 pilar. Satu, institusional, adanya Kementerian Perumahan yang baru, yang terpisah. Yang kedua adalah penganggaran, yang ketiga kebijakan, dan yang terakhir adalah menjadi PSN, Program Strategis Nasional. Nah, kami dengan program 3 juta rumah itu sudah confirm bahwa ini adalah program, menjadi program strategis nasional yang tadi kita lihat, kita hitung akan membawa multiplier yang sangat dahsyat. Kalau kami sering menyatakan di dalam proposal kami, industri properti ini adalah big giant. Kenapa nggak digunakan untuk menjadi pengungkit? Kenapa nggak digunakan? Pasarnya ada. Baik. Kita tahu dari BPS itu memang belum jelas siapakah backlog itu, namanya, addressnya. Nah, kami dari awal sudah menyarankan kita lakukan profiling terhadap mereka itu sehingga pada saatnya ketika ada pembangunan itu langsung match. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga udah disinggung bahwa ada penurunan daya beli. Nah, ini juga harus ada intervensi, ada stimulus. Kemudian pada posisi yang disinggung sama Mas Heri tadi, saat ini pemerintah melanjutkan PPN-DTP 100%. Kemudian juga ada penambahan kuota. Meskipun kami memang juga berjuang, tetapi kita mengakomodasi, mengapresiasi dan terima kasih atas pemerintahan saat ini karena dengan begitu ya dari Januari sampai Juni begitu 100% itu pertumbuhannya good. Ya. Kemudian rata-rata itu di 3.000 unit. Tetapi begitu Juli sampai Agustus itu penurunannya hampir 50%. Baik. Ketika turun 50% tadi. Artinya ini adalah kebijakan perpanjangan PPN-DTP, kemudian penambahan kuota FLPP ini adalah sebuah address positif untuk mendorong pertumbuhan di ekonomi di Indonesia. Program ini positif gitu ya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi bagaimana dengan kesiapan? Kalau di perkotaan mungkin oke lah ya siap, tapi pedesaan dan pesisir apakah siap dengan penerapan kebijakan ini? Nanti kita akan hadirkan usai jeda, kami akan kembali.